Hai, selamat datang di acara Ngopi with Analis bersama Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Baik pemirsa, kita kali ini akan membahas salah satu perusahaan yang akan melakukan corporate action dalam waktu dekat. Bersama saya, Ali Ramadan, dan rekan saya, Oke, Arestama. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait salah satu perusahaan yang akan melakukan corporate action, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel kami supaya bermanfaat bagi orang lain dan tentunya menjadi informasi bagi investor yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Baik, di segmen kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang akan melakukan corporate action dengan nama PT Surya Citra Media dengan ticker SCMA. Baik Mas Oki, kira-kira sebenarnya corporate action apa sih yang akan dilakukan perusahaan ini? Menarik nih Mas Ali, jadi dalam waktu dekat emiten SCMA ini akan mengadakan stock split, di mana hal tersebut berdasarkan agenda dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Oktober dengan anggaran dasar sebesar 2,9 triliun yang terbagi atas 290 miliar lembar saham. Oke, baik. Jadi berarti corporate action dia akan melakukan pecah nominal ya Mas Oki ya? Oke, nah kira-kira nih terus kemudian dampak kedepannya nih apa nih untuk emiten dan investornya seperti itu? Apakah ada peluang mungkin yang bisa dimanfaatkan dengan momentum ini Mas Oki kira-kira? Jika kita mengacu dalam beberapa hari terakhir ya, setelah atau pasca dari RPS tersebut, RPSLB tersebut, pergerakan saham SCMA ini sudah cukup masif. Di mana investor dari SCMA sendiri mengapresiasi kenaikan harga dan strategi manajemen dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Iya, berarti dalam beberapa hari terakhir ini memang harga SCMA itu sudah mengalami kenaikan ya Mas Oki ya. Kelihatannya berarti kalau seperti ini memang itu dari investor kelihatannya mengapresiasi terjadinya corporate action yang seperti ini ya Mas Oki ya. Ya. Biasanya seperti itu ya kira-kira. Dalam jangka waktu pendek investor cenderung mengapresiasi dan dalam jangka waktu panjang sebenarnya ini memiliki benefit dari dua belah pihak, baik untuk emiten maupun untuk investor. Nah, untuk emiten sendiri tentunya sebenarnya adanya peluang dari likuiditas pasar, di mana hal tersebut tentu dapat menarik investor, di mana kedepannya likuiditas pasar yang lebih rendah ini juga dan lebih masif ya, lebih besar itu diharapkan dapat meningkatkan market kapitalisasi dari SCMA itu sendiri. Oke, jadi impact-nya itu sebenarnya ke likuiditas ya. Jadi karena dia dipecah harga nominalnya sehingga berdampak ke harga sahamnya turun gitu kan, adjusting. Nah, sehingga memungkinkan buat investor-investor retail itu bisa membeli ya karena dengan harga yang cukup murah ya Mas Oki ya. Jika kita mengacu pada harga saat ini ya, SCMA kan diperdagangkan di rentang harga 2.000 hingga 2.100. Nah, jika mengacu pada aksi korporasi tersebut di mana perbandingannya 1:5, berarti ada potensi SCMA diperdagangkan di 400-an. Oh, di 400-an. Sehingga itu dianggap lebih terjangkau ya. Sangat terjangkau ya, Rp400 per lembarnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira nih Mas Oki, biasanya kan kalau kita ada corporate action, nah itu kita juga tidak luput dong dari yang namanya kinerja keuangannya seperti apa. Karena kita sebagai investor itu tidak bisa lepas yang namanya dengan fundamental perusahaan seperti itu untuk alasan mengapa kita melakukan pemegangan atau pembelian terhadap saham SCMA ini. Nah, kalau kita melihat kinerja keuangannya, mungkin bisa Mas Oki ceritakan atau bahas sekilas nih terkait kinerja keuangan SCMA seperti apa Mas Oki? Secara garis besar ya, 2021 adalah sebagai momentum dari pemulihan kinerja bagi emiten hampir di setiap sektor. Oke. Nah, hal ini juga cukup terkonfirmasi di mana kinerja SCMA di sepanjang semester 1 2021 ini mengalami kenaikan 24,81% atau lebih tinggi daripada 2020 dan hampir menyentuh 96% dari kinerja di tahun 2019. Nah, hal tersebut ditopang oleh kenaikan dari iklan televisi yang cukup signifikan, hanya sebesar 2 digit ya, plus 21,73%. Sehingga laba bersih ini tercatat naik sebesar 21,05%. Oke, jadi sebenarnya secara kinerja keuangan itu cukup baik ya Mas Oki ya. Di tengah pandemi seperti ini, company juga masih membuka laba dan pertumbuhan ya Mas Oki ya. Nah, kalau menurut pandangan
Mas Oki sebenarnya di tengah pandemi seperti ini, itu berarti kalau kita melihat di kinerja keuangannya itu tidak berpengaruh ya Mas Oki ya, terkait kinerja keuangan SMA sendiri? Sebenarnya jika kita mengacu pada tahun 2020 itu cukup berpengaruh ya, di mana kinerja perusahaan juga mengalami perlambatan. Namun adanya ekspansi ya dari industri FMCG, di mana saat ini industri FMCG ini sudah mulai terlihat bangkit. Dan ini berkontribusi terhadap kenaikan dari segmen iklan televisi dari SMA itu sendiri. Jadi sehingga ini memiliki satu dampak yang signifikan pada kenaikan dari kinerja SMA. Oke, seperti itu ya. Baik, cukup menarik nih pembahasan kali ini ya, Bosky ya. Nah, dari obrolan kita tadi, Bosky sudah cukup banyak nih mendapatkan informasi. Selanjutnya nih Mas Oki, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh investor? Apakah belikah, jualkah, atau bagaimana nih strateginya kira-kira Mas Oki? Jika mengacu pada aksi korporasi tersebut, sebenarnya dampak baiknya itu lebih kepada jangka panjang. Walaupun jangka pendeknya, pelaku pasar turut mengapresiasi strategi dari emiten. Sehingga kami lebih akan terfokus pada perbaikan kinerja dan akan mengacu pada kinerja untuk perdagangan sahamnya di jangka panjang. Oke, seperti itu ya. Berarti kita harus melihat ini dampaknya sebenarnya lebih ke jangka panjang ya Mas Oki, dan kita juga turut memperhatikan kinerja keuangannya. Tentunya lebih detail, kuartal per kuartal cukup kita perhatikan ya, seperti itu. Sebagai investor yang baik, seperti itu Mas Oki ya. Oke, sekian acara Ngopi with Analis kali ini. Jangan lupa share dan subscribe channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.